Coba gue tanya sama lo, apa rasanya kalau lo bisa kerja bareng pasangan lo sendiri? Bayangin, tiap hari ketemu, tiap hari kerja bareng, bisa curhat soal bisnis sambil ngopi sore. Bahkan cuan yang masuk pun sama-sama lo nikmatin. Kedengarannya indah banget kan? Tapi faktanya, nggak semua couplepreneur berhasil. Banyak juga yang malah berantem gara-gara bisnis, akhirnya bukan cuma bisnisnya bubar, tapi hubungannya pun retak. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar bisnis bareng pasangan ini bisa jadi sumber cuan dan bikin hubungan makin mesra? Di video ini, gue bakal kasih lo 5 tips penting yang kalau lo terapin, insya Allah bisnis lo jalan, cinta lo juga awet. Cus, kita mulai. 1. Selaraskan ide dan tujuan bisnis. Banyak pasangan yang gagal karena nggak pernah ngobrol serius soal visi bisnis. Jadi begini, kalau lo mau jalan bareng, lo harus selarasin dulu idenya. Jangan sampai lo pengen buka bisnis kopi, pasangan lo maunya jual fashion, tapi lo maksa jalan sendiri-sendiri. Caranya gampang, bikin list ide bisnis masing-masing, terus diskusiin, cari titik temu atau bahkan gabungin ide biar lebih kreatif. Misalnya, lo pengen buka kafe, pasangan lo jago baking. Kenapa nggak jadiin coffee and pastry shop? Itu lebih unik dan biasanya malah jadi kekuatan. Selain ide, tujuan juga harus lo samain. Lo maunya bisnis ini buat sampingan doang, atau lo berdua pengen serius sampai jadi perusahaan gede? Bedain lo, tujuan jangka pendek sama jangka panjang. Kalau nggak jelas dari awal, di tengah jalan bisa bikin ribut. Gue selalu bilang, visi yang sama itu pondasi. Tanpa pondasi yang kuat, rumah sebesar apapun pasti roboh. 2. Bagi tugas dengan adil. Pernah lihat pasangan yang bisnis bareng, tapi satu orang doang yang kerja keras, sementara yang lain cuma numpang nama? Itu bencana, bro. Bisnis itu kayak tim sepak bola, nggak bisa striker ngerjain semua. Harus ada gelandang, back, kiper. Sama juga di bisnis, harus ada pembagian kerja yang jelas. Misalnya, lo jago marketing dan ngejual, pasangan lo jago di detail operasional atau ngatur keuangan. Bagi peran sesuai skill masing-masing. Jangan sampai ada yang ngerasa kerja sendirian. Karena kalau satu orang doang yang capek, cepat atau lambat, konflik pasti muncul. Ingat, pasangan yang kompak itu bukan yang sama-sama jago di hal yang sama, tapi yang bisa saling melengkapi. Kerjasama itu bukan siapa yang paling kuat, tapi gimana kita saling menutup kelemahan masing-masing. 3. Pisahkan urusan bisnis dan keluarga. Nah, ini jebakan yang sering banget kejadian. Lo lagi makan malam keluarga, malah bahas laporan penjualan. Atau lo lagi di kantor, masih ribut soal masalah rumah. Kalau lo nggak bisa bedain, yang ada semua dicampur aduk. Hasilnya, rumah tangga nggak tenang, bisnis juga nggak maju. Solusinya bikin batasan jelas, misalnya jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu full urusan bisnis. Setelah itu, stop. Di rumah, fokus jadi pasangan, bukan partner bisnis. Kenapa penting? Karena otak dan hati lo butuh istirahat. Pasangan lo juga butuh perhatian sebagai pasangan, bukan cuma rekan kerja. Ingat, bisnis lo bisa lo bangun kapan aja. Tapi hubungan yang sehat sama pasangan lo, itu nggak bisa lo beli dengan uang. Cuan bisa dicari, tapi cinta yang tulus harus dijaga. 4. Buang ego masing-masing. Jujur aja, ego itu racun. Apalagi kalau dua-duanya keras kepala. Seringkali masalah kecil jadi gede, gara-gara nggak ada yang mau ngalah. Dalam bisnis bareng pasangan, lo harus sadar, lo nggak lagi lawan debat, tapi lo partner. Kadang pasangan lo bisa punya ide lebih bagus dari lo, dan itu nggak masalah. Dengerin, hargain, coba pahami. Kalau lo mikir, gue yang paling benar, lo udah kalah sebelum mulai. Karena bisnis bareng pasangan itu tentang sinergi, bukan kompetisi. Ego bikin lo menang di debat, tapi bisa bikin lo kalah di kehidupan. Jadi belajarlah menurunkan ego, karena menghargai pasangan lo itu juga bagian dari strategi bisnis yang sehat. 5. Jaga komunikasi yang baik. Komunikasi itu kayak bensin buat mobil. Tanpa komunikasi, bisnis lo nggak bakal jalan. Jangan mentang-mentang pasangan lo udah tahu kebiasaan lo, terus lo malas ngomongin hal-hal penting. Banyak bisnis couplepreneur gagal bukan karena modal kurang, tapi karena miskomunikasi. Bikin rutinitas komunikasi yang sehat. Misalnya, seminggu sekali
Lo duduk bareng sama pasangan lo, evaluasi apa yang udah jalan, apa yang kurang. Bicara dengan tenang, nggak pakai emosi, dan yang penting, lo harus bisa dengerin juga. Karena komunikasi yang baik itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal dengerin. Bisnis yang kuat lahir dari komunikasi yang jujur. Jadi bro, kalau gue rangkum, 1. Samain ide dan tujuan biar pondasinya kokoh. 2. Bagi tugas adil biar nggak ada yang capek sendirian. 3. Pisahkan urusan bisnis dan keluarga biar keduanya sehat. 4. Buang ego, belajarlah mengalah untuk menang bersama. 5. Jaga komunikasi, karena itu kunci kelancaran semua hal. Kalau lo terapin, bisnis bareng pasangan bukan cuma bisa bikin cuan, tapi juga bikin hubungan lo makin erat. Bayangin, betapa powerfulnya kalau orang yang paling lo sayang juga jadi partner terbaik lo dalam bisnis. Itu definisi grow together yang sebenarnya. 1 quote dari gue. Pasangan yang hebat bukan cuma yang bisa saling mencintai, tapi yang bisa membangun mimpi bersama, lalu bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi bro, jangan takut bisnis bareng pasangan. Justru kalau lo bisa ngatur dengan benar, itu jadi kekuatan terbesar lo. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, tulis di komentar, gue siap grow bareng pasangan. Dan gue bakal lanjut bikin video lanjutan dari video ini. Karena gue pengen tahu, siapa aja yang serius mau bangun bisnis couplepreneur. Dan ingat, bisnis yang kuat selalu dimulai dari logika yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Bisnis Logi.